Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gregorius Antointilis, NPM 2220291, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timur. Di sini saya akan mereview buku Etika Administrasi yang ditulis oleh M. Kasianul Ulum dan Lutfi J. Kurniawan. Di sini saya akan membahas dua bab. Bab yang pertama tentang konsep dasar etika administrasi publik, dan bab yang kedua tentang legitimasi, kekuasaan, dan kepercayaan publik. Baik, di bab yang pertama tentang konsep dasar etika administrasi publik, pengertiannya, etika administrasi publik sebagai bidang studi yang signifikan berawal dari pertengahan 1970-an. Hal ini sebagian besar dirintis oleh karya New Public Administration. Selama beberapa dekade ini, studi ilmiah tentang etika administrasi dan penerapannya untuk praktik telah berkembang. Lebih dari sekedar tren, etika administrasi telah menunjukkan keberlanjutan dan sentralitasnya. Etika mengacu pada standar benar dan salah, yang didasarkan pada standar yang menentukan apa yang seharusnya dilakukan manusia, biasanya dalam hal tugas, prinsip, kebijakan, atau manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks etika administrasi, definisi ini dapat mengidentifikasi 4 dimensi atau sumber etika sebagai berikut. Yang pertama, tugas. Perilaku yang diharapkan dari seorang yang menempati peran tertentu, yaitu kewajiban yang diambil ketika mengambil peran atau profesi. Yang kedua, nilai. Kualitas yang menentukan orang yang baik atau keunggulan moral. Yang ketiga, prinsip. Kebenaran mendasar yang membentuk dasar bagi perilaku. Yang keempat, manfaat bagi masyarakat. Tindakan yang menghasilkan kebaikan terbesar. Bagi mereka yang bekerja di pemerintah dan organisasi nirlaba, tugas memiliki kepentingan khusus untuk melayani publik. Hal ini merupakan tindakan yang diperlukan oleh pekerja atau peran mereka yang diperkuat oleh pertimbangan etis lainnya. Etika administrator publik dimulai dengan dan didasarkan pada tugas. Etika menyiratkan berbagai perilaku yang diharapkan dan refleksi tentang hal yang harus dilakukan. Tugas berarti tindakan yang diperlukan oleh pekerja atau fungsi seseorang. Dengan demikian, tugas menyiratkan kewajiban, tanggung jawab, dan memenuhi harapan yang dikenakan pada individu dari pihak luar. Hal ini merupakan tradisi kontrol eksternal. Pejabat terpilih harus melakukan kontrol terhadap administrator. Dalam konteks ini, tugas yang paling penting adalah mematuhi perintah yang berwenang. Tugas juga memerlukan pilihan dari pihak pejabat yang menerima norma-norma yang ditetapkan dan diperkuat dengan komitmen sendiri. Tugas sebagai seperangkat nilai yang diinternalisasi adalah untuk akuntabilitas. Yang lain juga mengakui pentingnya tugas dan melibatkan berbagai orientasi yang menarik, berbagai tanggung jawab. Singkatnya, mereka yang memiliki kesempatan dan tugas untuk memahami dan mengejar kepentingan publik. Dengan demikian, tugas tidak hanya mencakup standar yang diinternalisasi, tetapi juga tanggung jawab untuk mengambil tindakan untuk memajukan kebaikan publik. Etika administrasi publik berakar dalam tugas, dalam arti bahwa mereka yang mencapai posisi dalam hierarki organisasi atau sektor publik umumnya dimotivasi oleh dorongan tugas untuk melayani. Kadang-kadang disebut motivasi pelayanan publik. Mereka ingin membantu orang lain
memberi manfaat bagi masyarakat, atau melayani kepentingan publik. Hal ini dimungkinkan untuk mengembangkan etika berdasarkan tugas dengan memikirkan karakteristik yang hendak diwujudkan seseorang dan tindakan yang harus diambil karena orang tersebut menempati posisi sebagai pelayanan publik. Administrator publik dituntut jujur, independen, kompeten, dan berkomitmen untuk melakukan hal yang terbaik. Dengan mereka hendaknya menunjukkan integritas. Mereka harus memperlakukan semua orang secara adil dan setara, mematuhi hukum, dan mengikuti arahan yang ditetapkan oleh para pemimpin dan organisasi mereka. Administrator publik berupaya mencapai kebaikan bersama, kebaikan terbesar bagi publik. Dimensi lain dari etika administratif berdasarkan tradisi filosofis tentang kebijakan, prinsip, dan konsekuensi secara integral terkait dengan konsep tugas. Hal ini mencerminkan pola umum berpikir etis. Tugas memiliki arti dan relevansi khusus bagi orang-orang yang tertarik pada pelayanan publik. Dengan demikian, adalah pusat etika administrasi. Ruang lingkup etika administrasi publik merupakan manifestasi filosofi dalam penyelenggaraan administrasi publik atau pemerintah. Hal ini diarahkan dalam rangka mempromosikan berbagai asas etis, pedoman perilaku, dan kebijakan moral yang hendaknya dijalankan oleh setiap administrator. Etika ini dapat juga bersifat normatif, dalam arti menentukan norma-norma mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh mereka dalam jabatannya. Etika administrasi publik meliputi segala norma atau regulasi, standar manajemen, orientasi moral bagi anggota organisasi atau administrasi publik. Kesemuanya sebagai panduan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Aturan atau standar dalam etika ini dapat berkaitan dengan tata kelola sumber daya manusia, sarana prasarana, keuangan, administrasi, dan bahkan interaksi dengan stakeholder yang lain. Pada itu, seperangkat prinsip atau kriteria dasar yang mengintegrasikan proses untuk menangani dilema etika dalam administrasi publik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akuntabilitas administrasi atau yang demokrasi. Yang kedua, negara hukum dan asas legalitas. Yang ketiga, integritas profesional. Yang keempat, responsivitas terhadap masyarakat atau warga negara. Nilai-nilai etika dan pelayanan publik adalah elemen penting dalam membentuk tubuh dan jiwa. Administrasi publik, para pakar telah berupaya mengidentifikasi dan memahami tanggung jawab etis dari administrator publik, serta juga menawarkan panduan etika terapan dan kerangka kerja teoritis terstruktur untuk digunakan dalam sektor ini. Dari prinsip etika hingga rekomendasi, para sarjana dan praktisi telah berusaha mengklasifikasikan apa dasar etika administrasi dan perilaku etis yang sesuai dari pemimpin publik dan peran etis dari administrator publik. Popper berpendapat bahwa administrasi publik harus mencapai identitas etisnya dalam tradisi etika kewarganegaraan. Karenanya, Stivers menerapkan unsur-unsur utama etika kewarganegaraan dalam administrasi publik sebagai penilaian otoritatif, kepentingan publik, kewarganegaraan sebagai pendidikan, dan masyarakat. Menurut Denner, mengidentifikasi dasar moral
dari peran administrator publik sebagai kehormatan, kebijakan, dan keadilan. Adapun Cohen dan Emike merinci perilaku etis seorang administrator publik menjadi 5 prinsip, yaitu yang pertama, mematuhi hukum, yang kedua, melayani kepentingan publik, yang ketiga, menghindari melakukan kejahatan, yang keempat, melakukan tanggung jawab individu untuk proses dan konsekuensinya, dan yang kelima, memperlakukan ketidakmampuan sebagai penyalahgunaan jabatan. Dengan demikian, para pemimpin di sektor publik diharapkan mampu mempertahankan tingkat moralitas dan integritas yang melayani kepentingan publik, sementara pada saat yang sama menunjukkan tanggung jawab pribadi dan kejujuran. Berdasarkan pandangan ini, banyak orang mungkin mengatakan bahwa peran etis dari administrator publik dapat diringkas sebagai berikut, yaitu melayani kepentingan publik sambil bersikap adil, jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Kepemimpinan penuh dengan tantangan etis dan bahkan lebih berpotensi dalam sektor publik, di mana para pemimpin diminta pertanggungjawaban kepada berbagai warga dan pemangku kepentingan. Bab yang kedua tentang legitimasi, kekuasaan, dan kepercayaan publik. Nilai publik dan legitimasi. Menurut Bennington dan Moore, warga negara berinteraksi dengan pemerintah tidak hanya sebagai pengguna yang menerima layanan dan manfaat. Mereka juga harus menerima bagian yang adil dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan kolektif. Di sisi lain, pemerintah hendaknya menciptakan kesempatan bagi individu secara bersamaan sebagai publik dan menjadi warga yang mengetahui dan mengartikulasikan tentang hal yang hendak dicapai bersama melalui institusi sosialnya. Pemerintah yang demokratis memiliki otoritas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijaksanaannya. Salah satu tujuan utama pemerintah demokratis selain mengembangkan kebijakan dan untuk memaksimalkan legitimasi pilihan yang dibuat oleh pemerintah. Legitimasi dari opsi yang tersedia tidak hanya bergantung pada pejabat pemerintah terpilih atau yang ditunjuk, tetapi juga secara lebih luas pemerintah publik terhadap keputusan yang diambil dan cara keputusan itu dibuat. Misalnya, kecukupan proses konsultatif dan musyawarah yang mengkonfirmasikan keputusan. Dalam konteks ini, legitimasi atau keabsahan merupakan penerimaan dan pengakuan publik atas penggunaan kekuasaan. Pemerintah atau lembaga politik dianggap absah jika mayoritas warga menganggap eksistensinya memang patut dan baik. Untuk lembaga politik adalah bertanggung pada apakah lembaga itu bersesuaian dengan nilai-nilai yang dianut atau mayoritas rakyat ataukah tidak. Perbedaan juga harus memberi ruang bagi gagasan bahwa legitimasi pilihan politik tidak hanya bergantung pada proses pembuatannya, tetapi juga pada legalitas dan keadilan yang dirasakannya. Jika salah satu tujuan utama penjabat publik terpilih, diangkat, dan berkarir untuk bertanggung jawab eksekutif dalam pemerintahan adalah memaksimalkan legitimasi publik dan mendukung pilihan serta tindakan pemerintah, maka hendaknya mereka secara bersamaan mengimplementasikan nilai publik tersebut, dan dengan legitimasi pilihan juga sebuah tujuan kolektif terwujud.
Jika pemerintah menghendaki suatu kebijakan memuaskan nilai-nilai, kebutuhan, dan keinginan individu, mereka harus memiliki beberapa cara untuk mengukur kepuasan itu. Jika mereka ingin berbicara tentang sejauh mana kebijakan publik mencapai hasil sosial yang diinginkan, mereka harus dapat menunjukkan hasil yang dapat diapresiasi. Selain itu, mereka juga perlu menemukan cara untuk berfokus pada pertanyaan nilai publik saja, terlepas dari pertanyaan paralel tentang legitimasi dan dukungan serta kapasitas operasional. Kekuasaan dan kepercayaan publik. Banyak tokoh di masa lalu yang memberikan pernyataan analogi tentang kekuasaan, seperti dengan kalimat kekuasaan menggetarkan, dan kekuasaan dapat mengubah nasib atau keadaan. Mengapa kekuasaan seolah selalu diburu? Dan tentu banyak lagi kalimat yang menganalogikan bahwa kekuasaan itu merupakan sebuah hak dan kewenangan yang dimiliki orang tertentu untuk melakukan sesuatu berdasarkan tujuan kepentingan yang ingin didapatkan atau dihasilkan. Secara sederhana, menurut beberapa tokoh yang telah menetapkan gagasannya, kekuasaan merupakan sebuah kewenangan yang dapat dimiliki oleh seorang atau kelompok. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperolehnya, atau sebagaimana pernah disampaikan oleh Ramlan Surbakti, kekuasaan itu merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan sementara bahwa pengertian dari kekuasaan terkait dengan kemampuan untuk memengaruhi pihak lain yang sesuai dengan keinginan dan kehendak yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan. Robert Marsh Iver pernah menyatakan bahwa kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah maupun secara tidak langsung dengan menggunakan cara yang tersedia. Dengan demikian, kekuasaan itu biasanya selalu berbentuk pola hubungan. Ada pemerintahan dan ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Dalam kaitan ini, subjek dari kekuasaan adalah manusia yang sekaligus juga bertindak sebagai objek dari kekuasaan. Sebagai contoh, seorang yang mempunyai kekuasaan, misalnya presiden, mempunyai kewenangan untuk membuat suatu peraturan. Dengan demikian, presiden adalah sebagai subjek dari kekuasaan dan ia pun tentu harus tunduk dan mengikuti norma yang telah termaktub dalam peraturan tersebut untuk diikuti dan dilaksanakan. Maka, dalam hal ini presiden juga sebagai objek daripada peraturan yang telah dibuatnya sendiri. Sebagaimana pendapat Hiwon, sebuah kekuasaan dapat terlaksana dan dapat dikatakan mempunyai kekuatan yang memadai ketika memenuhi 3 keadaan atau kondisi. Pertama, kekuasaan haruslah diselenggarakan oleh aturan yang telah diformalkan dengan baik. Yang kedua, bahwa dengan adanya aturan maka harus dibenarkan dengan mempunyai cara pandang dan keyakinan yang sama, baik dari yang memiliki legitimasi maupun bagi yang memberikan legitimasi. Yang ketiga, kekuasaan terkait dengan hal legitimasi yang sudah semestinya dapat dibuktikan mendapatkan persetujuan dari pihak yang akan diperintah. Dalam konteks ini, eksistensi kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari adanya legitimasi. Subakti 2009 membuat pengelompokan tentang legitimasi yang dimana terdapat 5 jenis legitimasi, yaitu yang pertama, legitimasi tradisional, yang kedua, legitimasi ideologi, yang ketiga, legitimasi kualitas pribadi, yang keempat, legitimasi prosedural, dan yang kelima, legitimasi instrumental. Pengertian dari legitimasi tradisional adalah adanya pengakuan dari masyarakat terhadap seorang yang dianggap masih keturunan bangsawan. Adapun legitimasi ideologi adalah
Adanya pengakuan masyarakat terhadap pimpinannya karena adanya kesamaan pandang dalam hal ideologi atau keyakinan yang dianutnya. Legitimasi pribadi adalah hal yang melekat pada diri seseorang karena kemampuannya yang karismatik. Legitimasi prosedural adalah pemimpin yang memang diberikan wewenang oleh sebuah aturan hukum yang sah untuk menjalankannya. Terakhir, berkaitan dengan legitimasi instrumental atau seorang pemimpin yang memberikan janji-janji tertentu, baik dalam bentuk jasa maupun materi untuk mendapatkan sebuah pengakuan atau dukungan dari masyarakat atau pengikutnya. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa legitimasi merupakan sikap penerimaan dari masyarakat terhadap suatu kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan otoritasnya tanpa adanya penolakan. Legitimasi dapat menciptakan kestabilan politik dan perubahan sosial. Sikap penerimaan dan pengakuan masyarakat dapat menciptakan stabilitas pemerintah dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan. Selain itu, juga mampu dengan baik dan mengatasi sebuah permasalahan dibandingkan pemerintahan yang kurang atau tidak memiliki legitimasi. Dengan demikian, konsep legitimasi berkaitan erat dengan kewenangan. Kewenangan berkaitan dengan otoritas yang dimiliki seseorang untuk memutuskan sesuatu yang di dalamnya terkandung legitimasi. Adapun legitimasi adalah adanya sikap timbal balik antara orang yang memiliki otoritas untuk menjalankan kewenangan dan orang yang dikenai kebijakan. Orang yang memiliki otoritas tidak akan mendapatkan penolakan karena telah mendapatkan persetujuan dari orang yang akan dikenai kebijakan yang dikeluarkan dan dijalankan oleh pemegang otoritas. Dari penjelasan tersebut, tampak bahwa kekuasaan legitimasi yang telah dimiliki seseorang dan telah mendapatkan mandat untuk menjalankan otoritasnya dengan tanpa mendapatkan penolakan dari objek kekuasaan akan menimbulkan kepercayaan dari masyarakat atau publik. Dengan kata lain, kekuasaan dan kewenangan yang dijalankan dengan mendapatkan legitimasi dari masyarakat merupakan sebuah keputusan yang akan mendapatkan kepercayaan dari publik atau masyarakat.